Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Jadi pagi ini tuh saya mencoba untuk merekam apa yang sudah saya pikirkan dari lama. Memang udah lama juga sih kepikirannya, cuman belum saya rekam karena memang saya nggak biasa di lakukan rekaman ini pun saya juga mumpung sepi aja gitu. Jadi hari ini tuh saya pengen ngejelasin yang pertama awal mula Indonesian Outdoor dirintis, kemudian ingin menjelaskan juga kenapa bikin YouTube, kemudian kenapa juga giveaway yang saya rencanakan waktu itu di YouTube malah dihapus videonya. Malah dihapus videonya, terus giveaway-nya gimana gitu kan. Jadi mungkin ini durasinya agak panjang. Nanti saya bikin beberapa video aja, saya potong-potong. Yang mau nonton silakan, yang enggak juga tidak apa-apa, enggak penting juga mungkin ya. Barangkali yang pengen tahu silakan ditonton aja ya. Jadi yang pertama kenapa sih kapan sih, gimana sih Indonesian Outdoor itu mulai gitu ya. Jadi waktu itu tahun 2016, saya ingat betul 2016 sekitaran pertengahan bulan lah, Oktoberan kalau nggak salah. Waktu itu situasinya saya baru lulus ya, jadi belum wisuda sih sebenarnya, belum wisuda karena wisuda saya jadwalnya kebagiannya Desember karena yang Agustus itu kelewat. Jadi waktu itu posisinya saya baru lulus skripsi, baru beres sidang. Nah dari situ saya itu udah punya calon istri, tapi di sisi lain kuliah juga udah lulus, terus kerjaan masih gak jelas gitu ya. Jadi ngajar karena saya basicnya kan pendidikan gitu ya. Jadi coba-coba tawarin ngajar kesana kemari susah gitu. Terus ada juga yang nerima ya gaji honor gitu, tahu sendiri gitu ya, guru honorer itu gajinya awal-awal biasanya di kisaran 200, bahkan di hari 150.000 sampai 300.000 sebulannya gitu. Sementara saya pikir kembali untuk kehidupan pribadi saya, kebutuhan sehari-hari aja nggak akan cukup gitu kan dengan uang segitu gitu. Jadi saya mikir lumayan bingung juga gitu, harus gimana. Terus karena saya basicnya di olahraga, jadi saya coba cari-cari juga tempat les, tempat ngelatih dan sebagainya. Akhirnya saya tuh ngajar, waktu itu ngajar dengan gaji berapa ya waktu itu awal-awal, 180.000 kalau nggak salah, 180.000. Terus ngelatih juga dan posisi ngajar ngelatih dengan tempat tinggal saya juga pada jauh ya. Alhasil ya capek, terus penghasilan juga nggak seberapa gitu. Jadi dari situlah saya udah mulai mikir gimana nih cara dapetin uang gitu kan untuk kebutuhan sehari-hari saya gitu. Apalagi saya juga udah dewasa, waktu itu udah punya itu juga calon istri juga gitu kan. Gimana saya nikahin istri saya kalau misalkan penghasilan saya segitu-gitu aja gitu kan. Nah, dari situ adalah temen yang nawarin jaket, mau nggak jaket
waktu itu ditawarinnya Eiger, enggak jaket Eiger katanya, harganya murah. Kalau nggak salah waktu itu tuh ditawarin berapa ya, di bawah 300 lah kalau nggak salah. Di bawah 300. Jadi banding harga di toko waktu itu sekitaran 400-an lah, harga jaket Eiger itu di toko. Tawarin karena emang saya pengguna gitu ya. Karena dari dulu emang awalnya juga saya hobi di gunung gitu ya, naik gunung dan sebagainya gitu. Terus pakaian yang saya beli juga memang produk-produk outdoor gitu, bisa Eiger, Converse, Ray dan sebagainya ya. Ditawarin jaket, saya beli 2 buat saya sama istri gitu. Nah habis dari situ belum saya pakai, kepikiran gimana nih kalau misalkan coba saya jual gitu, karena waktu itu kan kondisinya saya juga lagi butuh duit gitu kan. Gimana nih kalau saya jual ya. Habis dari situ saya cobalah tawarin gitu. Jadi dari situlah saya coba tawarin jaket yang saya beli waktu itu, yang 2 itu. Tawarin ke saudara-saudara aja dulu yang dekat-dekat. Habis itu ada yang beli lah saudara-saudara saya tuh. Nah dari situ dijual. Udah makin sini mulai kepikiran gitu kan buat jual lagi. Jadi ide bisnisnya tuh baru muncul dari situ. Dari situ cobalah, kata teman saya tuh coba jualan di online gitu. Nah dari situ saya coba searching gitu kan cara jualan online gimana. Saya mulai jualan itu di Bukalapak. Posting iklan juga baru 1 gitu, jaket yang saya punya aja dulu gitu. Nah habis dari situ coba diiklanin 1,5 bulan kalau nggak salah, 1,5 bulan baru ada yang beli 1 orang itu di Bukalapak itu. Jadi saya nunggunya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lah buat ada pembeli pertama waktu itu ya. Nah dari situ saya seneng tuh kan ada yang beli, tapi saya juga masih bingung ini gimana cara ngebungkusnya, gimana cara ngirimnya. Takutnya kan barang udah dikirim ternyata uangnya gak nyampe gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga coba-coba gitu kan. Saya coba dulu packing, kirim, sambil cari-cari info di YouTube, di Google sebagainya. Coba akhirnya berhasil. Nah dari situ toko saya ada feedback, yang beli pertama itu ngasih feedback bintang 5, terus ngasih ulasan produknya bagus dan sebagainya. Nah dari situlah mulai saya jualan ya. Awalnya memang agak susah karena waktu itu memang belum rame ya, jualan online itu belum rame, jadi baru mau naik aja gitu. Bahkan seingat saya gitu ya, waktu saya coba jualan Eiger pun belum ada Eiger Store di online kayak Bukalapak, Shopee dan sebagainya, karena waktu itu memang belum terlalu booming gitu, belum terlalu booming jual beli online. Nah saya waktu itu kan jualannya dari awal 1,5 bulan, cuman ada 1 pembeli, terus maju lagi ke sebulan 1, seminggu 1, seminggu 2, sampai sehari 1 pembeli ada, sehari 2, sehari 3, ya berkembang lah sampai sekarang gitu ya. Waktu itu saya belum stok barang di rumah, jadi teman-teman saya waktu itu punya modal, dia punya barang, saya yang modal gambar aja gitu waktu itu. Jadi saya iklanin, kalau ada yang beli saya minta tolong kirim ke teman. Cuman lama kelamaan saya mulai berkembang, banyak yang nanya barang-barangnya. Teman saya juga sambil jualan kan. Ketika mulai bingungnya tuh ketika di saya ada yang beli,
pas minta tolong kirim ke teman, ternyata barangnya udah habis. Nah dari situ saya mulai kepikiran buat stok barang di rumah gitu. Akhirnya stok barang di rumah dari mulai ya sekitar 4 barang, mungkin 4 barang. Waktu itu masih jaket ya, belum sama yang lain. 4 barang biasanya saya ngambil M, L, XL, udah cari aman aja, atau M sama L, 2 model. Nambah kesini nambah, terus kenalan juga nambah, terus ide-ide buat dapetin barang juga nambah. Akhirnya mulailah saya stok lumayan ya, makin sini makin banyak. Jadi hasil penjualan yang saya dapetin saya tabungin buat beli barang lagi. Ya dari situlah saya mulai berkembang gitu ya, Indonesian Outdoor udah mulai banyak yang kenal. Memang di perjalanan banyak sih kendalanya. Jadi waktu itu saya pertama kali kena tipu itu, saya beli transfer, uang udah saya transfer tapi barang nggak datang. Waktu itu saya modal jualan saya masih sekitar 3 jutaan mungkin lah, 3 jutaan kurang lebih, berapa gitu ya. Terus kena tipu sekitar 1 jutaan, 1 juta sekian ya. Lumayan kan, waktu itu nominal segitu besar banget gitu kan, karena memang modalnya juga masih sedikit waktu itu. Akhirnya ya udahlah, saya jual aja yang saya punya aja gitu, stok yang masih ada. Akhirnya saya coba jual aja yang masih ada aja gitu, gak mikirin harus pinjem modal dan sebagainya, karena memang kalau pinjem juga harus dibalikin kan. Jadi akhirnya saya jual seadanya aja. Ternyata alhamdulillah habis dari kejadian penipuan itu, lapak saya makin rame. Dari situ ada lagi kejadian penipuan. Saya kena musibah kirim barang ke pemborong ya. Pemborong, ada yang borong daerah Kalimantan kalau nggak salah. Jadi dia beli barangnya itu nominalnya di atas 5 juta lah, di atas 5 juta. Beberapa minggu, sebulan lebih lah, baru ada kabar kalau ternyata kapal yang ngangkut paket itu kebakar di pelabuhan, dan paket saya yang 5 juta lebih itu ikut kebakar juga. Dan sialnya paketnya nggak saya asuransikan waktu itu, karena saya pikir aman-aman aja gitu, karena memang biasanya juga aman-aman aja, nggak ada kendala, biar lebih murah juga gitu. Ternyata di perjalanan ada musibah itu. Biarpun itu bukan kesalahan dari kita, bukan kesalahan dari saya, tapi saya juga nggak enak. Akhirnya saya bilang ke pembeli, ya udahlah nanti uangnya saya transfer balik. Banyak lagi sih sebenarnya kejadian-kejadian ya, kalau yang perorangan yang komplain lah, yang baru sehari pakai rusak dan sebagainya. Atau di perjalanan ada yang kemarin juga ada yang bolong, segala macam kegiatan pasti ada resikonya juga gitu. Terus ada juga yang saya sempat juga kirim banyak ke daerah mana ya, keluar pulau juga. Jadi barangnya hilang sebagian di dalam. Jadi kayak ada oknum di jasa kirim yang ngambil barang saya gitu sebagian. Sebenarnya kalau misalkan hilangnya cuma 1-2, saya juga paling mikirnya kelewat aja gitu, nggak kemasukin. Cuman masalahnya yang hilangnya juga banyak gitu kan, nggak mungkin dong kelewat banyak, sampai saya hitung 2.800.000-an lah, hampir 3 juta pokoknya barang yang hilangnya itu. Sekitar 14 apa 16 barang gitu. Masa hilang, masa kelewat 16 barang gitu kan.
Jadi memang waktu itu kayaknya ada oknum-oknum yang sengaja ngambil gitu di perjalanan. Ada aja lah, namanya juga orang itu kan beda-beda ya, saya lagi yang rugi. Tapi ya namanya jualan, yang namanya bisnis, kadang di bidang lain juga memang ada aja risikonya. Kalau kitanya kuat sih, kalau kitanya bandel, kita jalanin aja terus gitu. Awal-awal saya ngajar, ngelatih, terus istri juga ngajar sambil jualan. Semakin sini jualan alhamdulillah makin berkembang. Akhirnya istri berhenti aja ngajar, fokus di jualan, saya fokus di kerjaan saya yang lama ngajar. Sekarang tuh sebenarnya kenapa saya bikin video ini, ada sedikit kendala ya di bisnis Indonesian Outdoor.